Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam khatimin nabiyina wa ala alihi dan mujidi wal kiram amma ba'd. Yang saya hormati dan yang kita banggakan bersama Kepala Staf Kolin Lamal Bapak Laksamana Pertama TNI Sigit Sugiarto, dan yang saya hormati Bupati Bekasi Bapak Dr. Haji Dhani Ramdhani MT, dan yang saya hormati Asisten Potensi Maritim Kolin Lamal Bapak Kolonel Laut Ketut Budiantara, dan juga yang saya hormati Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat Bapak Dede Hermawan, dan juga yang saya hormati Camat Tarunajaya Bapak Haji Dede Muldin SSTPFM, dan yang saya hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Nelayan Bekasi Bapak Agus yang tadi sudah berikan sambutan, dan juga yang saya hormati para nelayan yang dari Muara Tawar dan juga dari Muara Palzea, Muara Sungai Rindu, Muara Sungai Jingkem, dan Muara Kraton, serta Muara Sungai Diri. Hadirin hadirat yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, mungkin ada Pak Kades, ada BPD, ada Pak RT, masuk ada para kiai dan ulama yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya pada hari ini. Permohonan maaf, Pak Gubernur tidak bisa hadir mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan nikmatnya acara syukur nelayan pada hari ini. Berbicara syukur, kita sebagai umat yang beriman, memang Allah harus ataupun mengharuskan kita bersyukur di saat kita mendapatkan nikmat darinya. Anugerah dari Allah yang Maha Kuasa yang sampai hari ini kita sulit untuk menghitung saking banyaknya, dari mulai umur panjang, badan sehat, banyak rezeki dan banyak kesempatan yang bisa laksanakan. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat anugerah yang diberikan kepada kita, dan siapa yang tidak bersyukur, Allah akan mengambil nikmat yang ada pada diri kita. Akhadnahum baghtatan, secepat kilat nikmat yang ada dalam diri kita akan diambil kalau kita tidak bersyukur. Tapi kalau bersyukur kita akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Oleh karena itu, kegiatan kali ini adalah kegiatan yang sangat religius, kegiatan yang sangat baik bagi umat yang beriman, bagi umat yang beragama. Salah satu implementasi dari Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang yang beriman harus bersyukur, maka hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan kali ini membawa hikmah, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada TNI Angkatan Laut yang telah fokus membantu nelayan, baik sarana dan prasarana, bahkan permodalan dan yang lainnya. Informasi yang saya terima ini sangat luar biasa. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih Pak atas bantuannya, karena memang hakikatnya ini adalah warga Jawa Barat. Seharusnya tanggung jawab kami untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, tapi mungkin kami masih terbatas, belum bisa maksimal memberikan bantuan. Tetapi TNI AL sudah memberikan bantuan. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nelayan adalah salah satu komunitas yang kadang-kadang selalu menjadi pembicaraan para kandidat, baik kandidat politik di birokrat sebagai kepala daerah ataupun kandidat politik di saat akan mencalonkan legislatif. Orang miskin, nelayan, pengangguran, dan yang lainnya biasa akan dijadikan jargon para mereka yang ingin tampil dalam kancah perpolitikan.
Tetapi terkadang di saat mereka sudah jadi, jangankan mereka berpikir, datang pun kadang-kadang tidak kepada para nelayan yang ingin diminta dukungannya. Saya selaku pimpinan di Jawa Barat memang diakui nelayan sebagai pahlawan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang protein. Berapa kintal, berapa juta ton ikan yang diangkat dari laut dengan karya dan tangan para nelayan, sehingga masyarakat Jawa Barat bisa menikmati hidupnya, bisa hebat gizinya karena karya dan jasa para nelayan. Karyawan adalah sebagai pahlawan gizinya Jawa Barat, bahkan pahlawan termasuk dalam membangkitkan ekonomi masyarakat pesisir adalah pahlawan atau nelayan di dalamnya. Tetapi kami permohonan maaf kepada insan-insan pahlawan nelayan, seandainya kami atas nama pimpinan di Jawa Barat belum bisa memenuhi apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan. Mudah-mudahan suatu saat dengan kehadiran saya ke sini bersama Pak Bupati, karena memang Pak Bupati ini juga adalah orang provinsi. Beliau adalah salah satu kepala dinas di Provinsi Jawa Barat, dan juga beliau ada Pak atau pejabat yang berpengalaman menjadi bupati. Sebelum menjadi Bupati Bekasi, beliau menjadi Bupati Pangandaran. Jadi sudah tahu, sekalipun beliau eksekutif, beliau birokrat, tapi sudah paham tentang kepemimpinan di daerah. Makanya Pak Gubernur menunjuk beliau wilayah Kabupaten Bekasi, yang dimana Bekasi adalah penduduknya banyak, orangnya urban, pinter-pinter, dan juga yang lainnya. Maka Pak Gubernur mempercayakan kepada Pak Dhani karena beliau sudah berpengalaman memimpin di daerah waktu itu. Ya, mudah-mudahan biar program beliau juga tidak terputus, nanti Pak Gubernur bisa menambahkan jabatannya setahun lagi untuk wilayah Bekasi ini. Hadirin yang saya hormati, memang kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab kami selaku pimpinan. Di saat saya dilantik oleh Bapak Presiden di Istana Negara, salah satu tanggung jawab saya, di samping harus mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian juga Undang-Undang Dasar 45, dan memperjuangkan demokrasi, diakhiri dengan kata-kata harus siap mensejahterakan masyarakat. Gagal jadi pimpinan sakit hati, tetapi lebih sakit hati jadi pemimpin yang gagal, yaitu pemimpin yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saya datang ke sini di samping menghadiri undangan mewakili Pak Gubernur, juga saya ingin berkomunikasi, saya ingin bersilaturahmi dengan nelayan yang ada di sini. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang baik dengan rakyatnya. Yang dimaksud dengan komunikasi yang baik adalah keinginan masyarakat terdengar langsung oleh pimpinannya. Begitu juga keputusan pimpinan, program-program pimpinan sampai kepada masyarakat dengan sempurna, sehingga tidak ada fitnah karena tidak sampainya informasi, sehingga tidak ada fitnah karena sepotong-sepotongnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Jadi tidak berkemungkinan saya hadir ke sini bukan yang pertama kali hari ini saja, tetapi di masa yang akan datang pun kami sudah bicara dengan Kepala Staf TNI AL, kenapa tidak mau kita kembali lagi ke sini berbicara dengan para nelayan di saat waktu yang akan datang demi terbangunnya komunikasi kami. Kepemimpinan kami bersama Kang Emil adalah kepemimpinan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dulu pemimpin idenya adalah ide pribadi. Dulu pemimpin egonya adalah ego pribadi. Tetapi hari ini saya bersama Kang Emil sedang berusaha untuk menjadi negarawan, sedang berusaha untuk menjadi patriotisme di negeri ini, yaitu visi misi saya bukan lagi visi misi kelompok saya, bukan lagi visi misi golongan saya, tapi visi misi saya adalah visi masyarakat, keinginan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah insan-insan nelayan yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Hadirin yang saya hormati,
Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, seandainya masih belum bisa dirasakan sentuhan-sentuhan kami terhadap insan-insan nelayan di Bekasi, bahkan masih terasa sentuhan-sentuhan TNI AL, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ke sini di masa yang akan datang akan ada perhatian yang lebih dibanding sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya berakhir, mungkin saya ingin mendengar satu orang dua orang harapan dan keinginan kepada Pak Bupati dan kepada saya. Karena intinya harapan kepada saya dan harapan kepada Pak Bupati, harapan Pak Bupati juga kepada saya. Silakan seandainya dari insan-insan nelayan yang ada menyampaikan kepada saya dengan Pak Bupati, insya Allah kami akan catat. Tetapi kami baru bisa mencatat dalam mendengar keinginan para nelayan. Saya akan sampaikan kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan dan insya Allah Pak Gubernur juga beliau akan respon. Karena saya hari ini masih wakil gubernur. Wakil gubernur kata para santri tema hanya bisa tawasul menyampaikan kepada Pak Gubernur. Tanda tangan yang berlaku, memo yang berlaku adalah memo Pak Gubernur kepada para kepala dinas. Tapi insya Allah mungkin kalau disampaikan oleh wakil gubernur kepada Pak Gubernurnya, beliau akan respon karena kepemimpinan Sadah Al Jasadil Wahid dalam membangun Jawa Barat ini. Mangga silakan Bapak biasa ke pinggir sebentar. Siapa tahu dari para muara ini ada yang mau menyampaikan. Silakan. Tolong Bapak ke pinggir dulu ya, kelihatan siapa. Ada enggak? Ayo. Silakan. Mohon dicatat Pak Kadis, Pak Sekdis ya. Mohon dicatat kalau ada. Kalau memang tidak ada, saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi tidak ada beban buat saya untuk memperjuangkan kepada Pak Gubernur, membuktikan bahwa nelayan yang ada di sini adalah nelayan yang hebat, nelayan yang tangguh, yang tidak merengek kepada orang lain, tetapi berdiri dengan sendirinya. Sukses sangat luar biasa. Hadirin yang saya hormati, saya sebelum berakhir, saya akan ta'aruf dulu, perkenalan dulu. Karena memang barusan saya muter-muter, maka di jalan tidak ada satupun yang kenal sama saya. Padahal saya sudah 4 tahun lebih menjadi pimpinan di Jawa Barat. Kalau berbicara Pak Emil, tidak ada yang tidak kenal. Makanya wajar dia ingin mencalonkan Wakil Presiden Republik Indonesia karena sudah populer di negeri ini. Kurang baik seorang pimpinan tidak kenal dengan masyarakatnya. Maka saya ta'aruf dulu dengan bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Nama saya Ruzhanul Ulum. Dari bahasa Arab, Ruzhan artinya unggul, ulum artinya ilmu. Jadi bahasa Indonesianya Ruzhanul Ulum adalah unggul dalam berbagai macam ilmu. Doa nama saya. Begitu juga nama Pak Singgi juga baik. Saya tanya Pak Singgi apa nama Singgi artinya? Beliau adalah menyampaikan Singgi artinya siap dalam segalanya. Sangat luar biasa. Termasuk siap menjadi kepala staf hari ini. Namanya ke Arab-Araban, tapi saya bukan kiai. Cuma bapak saya kiai, kakek saya kiai, adik-adik saya kiai semuanya. Keluarga saya semua jadi kiai. Hanya satu yang masuk ke wilayah perpolitikan, hanya saya di keluarga saya. Bahkan keluarga saya mohon maaf semuanya pesantren, tamat SD pesantren. Tidak ada yang sekolah dilanjutkan, kecuali saya yang melanjutkan sekolah. Melanggar tradisi keluarga saya. Tapi panggilan saya paling gampang. Karena Ruzhanul Ulum dari bahasa Arab susah namanya, maka panggilan saya ada yang paling mudah, yaitu cuma 2 huruf, panggilannya U. Dibulak-balik juga UU. Baca depan UU, baca belakang UU. Irit sekali. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa wakil gubernur? Siapa wakil Kang Emil? Termasuk siapa pengganti Kang Emil? Juga kan. Untuk umum. Mudah-mudahan U-nya yang pertama adalah ulama, U yang keduanya umaroh. Amin ya rabbal alamin. Di saat agama dibawa oleh umaroh, insya Allah agama akan kuat.
Di saat agama dibawa dalam pemerintahan, insya Allah itu akan abadi dalam segalanya. Al-mulku bid-din yabqa, ad-din bil mulki yaqwa. Penguasa berbarengan dengan agama akan hebat, begitu juga agama dibawa dengan penguasa akan kuat selamanya. Kehadiran saya di sini adalah di samping juga sebagai abdi negara, juga sebagai orang yang beriman, yaitu tafaqquh fid-din, mempertahankan agama, memperjuangkan agama, karena saya ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Alamat saya di mana? Alamat saya di Tasikmalaya. Persisnya di Manonjaya. Persisnya lagi di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Saya punya pesantren yang didirikan oleh kakek saya. Sekarang santrinya sekitar 7.500. Tidak ada sekolah namanya pesantren Salafiyah. Tapi alhamdulillah oleh Pak Jokowi sudah 4 tahun dikasih program Muadalah. Artinya ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren saya diakui oleh negara S1. 7 presiden berlalu tidak ada yang pernah datang ke pesantren saya, dan tidak ada pernah yang beli sebuah keputusan tentang Muadalah. Hanya Pak Jokowi yang datang ke pesantren saya 3 kali dan memberikan program Muadalah. 9 pesantren di Indonesia yang program adalah ijazahnya diakui oleh negara setara S1, padahal tidak ada pendidikan matematik, fisika, biologi, dan yang lainnya, murni pesantren Salafiyah. Itulah pesantren saya yang ada di Tasikmalaya. Biayanya murah, Pak. Pesantren saya biayanya pendaftaran cuma 600.000, yang 300.000 plus untuk bayaran 1 bulan. 100.000 kembali kepada dia sebagai tabungan, 100.000 beli rapot, 100.000 per orang masuk kepada pondok pesantren. Per bulan cuma 300.000. Yang 300.000 dikasih makan selama atau sehari semalam 2 kali. Tidak ada lagi minta apa-apa. Minum, makan, tidur, pendidikan di pesantren saya tidak ada lagi biaya apa-apa. Kayaknya pesantren saya paling murah se-Indonesia. Kalau pesantren lain pendaftaran 5 juta, biaya 1 juta. Jarang yang biaya per bulan di bawah 500.000 ataupun 1 juta. Tahadus minimah saya sampaikan, alumninya se-Indonesia sudah hampir 14.000 pondok pesantren yang ada di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan di Kabupaten Bekasi. Tetapi alumninya tersebut berbentuk pondok pesantren juga. Kalau alumni yang penerus Kang Emil, juga alhamdulillah, doa Pak Bupati ini mudah-mudahan. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup nelayan. Jabar. Mohon berkenan awakil untuk kali tempat dilanjutkan dengan penyerahan tali asi secara simbolis kepada 2 nelayan berupa sembako dan perlengkapan nelayan penjaring kaca di kapal. Bapak terima, dipersilakan. Mendampingi Bapak Pejabat Komunikasi dan Bapak Kepala Staf Kodim Lamil TNI.